Oke. Nih, yang pengen lolos live saya. Wah, padahal Jos, Pak Irin. Jos. Saya doain yang nulis pengen lolos, lolos beneran ya. Saya doain lolos beneran. Oh, Pak Zaki nggak mau kalah. Oke, ya. Sip, saya share dulu. Jadi di live itu, sorry di live lagi. Di Royal Weekend itu ada 5 sesi ya. Oke, Pak Dadan hadir. Ada 5 sesi dan saya mau cerita sekilas-sekilas saja supaya Anda penasaran pengen hadir ya. Ya beda sih memang dengan diceritain dengan hadir langsung beda. Tapi mudah-mudahan dari saya ceritain ini Anda jadi semangat jalanin Tiansinya. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang bergabung di Tiansi itu dari berbagai latar belakang. Nah, terus gimana caranya supaya semuanya mampu menjalankan bisnis ini dengan cara yang sama? Kan ini bisnis franchise. Franchise itu semuanya harus sama. Karena masuk ke Alfamart dimanapun, layout barangnya sama, seragamnya sama, bahkan cara mereka ngomong pun sama. Selamat pagi kakak, ada yang bisa dibantu? Kalau ada kembalian, gimana ngomongnya? Ayo, kalau ada kembalian di Alfamart, di Indomart ngomongnya gimana? Ada yang ingat? Kalau ada kembalian ngomongnya gimana? Buat donasi apa? Iya, mau didonasikan atau kembalian itu tuh template se-Indonesia sama. Itu yang disebut sistem. Nah, jalankan Tiansi, kalau Anda ingin sesuai sistem, Anda harus hadir di pertemuan bersyarat. Dari mulai ada CM, ada CPM. CM itu 1 jam sebelum NDT, CPM 1 jam sebelum VS. Nah, ini ada Royal Weekend. Orang-orang yang hadir Royal Weekend itu orang-orang yang memang siap untuk sistem. Apalagi besok live ya. Nah, dan yang dahsyat dari Royal Weekend kali ini adalah ini konsepnya baru. Full training, full games. Pokoknya keren banget. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan kayak hadir di seminar ya. Jadi buat Anda yang pernah di Royal Weekend, zaman dulu tuh kayak hadir seminar, duduk aja sampai beres. Sekarang nggak gitu, semua terlibat. Ada pengelompokan dan sebagainya ya. Oke, ini saya buka slide-nya dulu. Sharing. Oke, bentar ya. Oke, oke. Nah, slide-nya udah kelihatan belum, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Siap. Oke, oke, siap, siap. Bentar. Oke. Jadi konsep baru Royal Weekend. Ini saya akan cepat karena saya akan cerita intinya aja kan nanti kita akan ngomongnya covered marketing ya. Oke? Jadi sesi 1 kita di live itu diingetin lagi bahwa kita tuh sedang membangun aset melalui One Vision ya, bisnis yang dijalankan lewat One Vision ya. Tujuannya karena kita kan punya dream masing-masing ya. Betul ya? Betul apa betul nih? Timnya apapun ya gitu. Nah, cuma memang manusia itu bisa belajar biasanya dari dua hal. Satu dari nasihat, dua dari peristiwa. Apa bedanya? Kalau dari nasihat, kita bisa belajar hemat biaya, terus cepat. Tapi memang butuh rendah hati. Nah, buat Anda yang pengen sukses, syaratnya rendah hati deh. Gitu. Mungkin Anda pernah MLM, mungkin Anda usianya lebih tua, mungkin Anda pengalamannya lebih banyak. Tapi siapapun upline Anda harus rendah hati kalau mau sukses. Ya, terus enaknya belajar dari nasihat itu yang mengajarkan biasanya sudah mempraktekkan lebih dulu. Tapi ada juga orang yang susah banget dinasehat itu, susah banget diajarin tuh. Akhirnya apa? Proses suksesnya lama dan dia terpaksa harus jungkir balik nyari cara-cara dia sendiri. Ya, ya Anda mau pakai nasihat atau mau pakai mana terserah. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang suka untuk nasihat. Kenapa? Karena nggak usah ngalamin jatuh bangunnya, cukup belajar dari orang-orang yang lebih dulu sukses. Ya, nasihat itu bersifat jalan pintas.
Hemat waktu dan tenaga plus biaya. Tapi kalau kita nggak mau dinasihati, kita mau sukses dengan cara kita sendiri, harus siap-siap biayanya, waktu dan tenaga. Dan kadang-kadang pahitnya luar biasa gitu ya. Makanya orang bijak itu belajar dari pengalaman oleh orang-orang sukses. Pengalaman dari orang-orang sukses dalam bentuk nasihat. Nah, di One Vision kita akan belajar apa sih? Bapak dan Ibu, saya ini reminder lagi ya, ngingetin lagi. One Vision itu akan ngajarin Anda banyak hal. Ngajarin Anda bagaimana cara punya dream yang kuat, attitude yang bagus, cara membangun networking, cara melayani pelanggan, cara menggunakan produk. Jadi One Vision tuh udah lengkap banget gitu ya. Kenapa? Karena di bisnis ini suksesnya itu kan parameternya dibantu oleh tiga hal. Membangun network, membangun user, dan membangun seller gitu ya. Nah, supaya bisnis sustainsinya benar, bukan hanya kerjanya, bukan hanya dikerjain, tapi juga harus pakai PBO ya. Kenapa? Karena kalau Anda jalankan Tiansi tanpa PBO, jadinya nanti cari cara-cara sendiri terus. Ayo, buat Anda sekarang nih ada 11 orang nih yang hadir. Ayo, kerjakan jadi CP-nya, jadi royalnya, jadi crown-nya. Karena itu sudah terbukti membuat banyak orang sukses membangun aset. Ya, jadi jalanin Tiansi itu simple Bapak Ibu. Kerjakan prosesnya, pakai produk, bangun jaringan, layani pelanggan, kerjain tuh. Kalau pakai produk terserah lah apa yang disukai gitu kan. Ini bukan obat, ini kan untuk menjaga kesehatan. Kan minimal 3 produk kalau dari One Vision. Terus cari pelanggan, ya terserah mau pakai online, offline terserah. Online juga banyak caranya terserah, offline juga banyak caranya terserah. Habis itu bangun jaringan. Tapi supaya tiga hal tadi itu benar-benar membuat Anda pasif income, Anda harus segera pakai PBO ya. Cek syaratnya apa aja sih untuk jadi CP, untuk jadi Royal. Gitu ya. Oke, jadi nah puncaknya ketika Anda membangun bisnis ini menggunakan PBO, Anda akan menjadi seorang elite majesty. Nah, ini keren banget gitu. Ini satu satu peringkat yang paling keren dari One Vision ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini Anda sudah pasif income, Anda sudah dapat reward apapun, bisnis Anda gede, ya penghasilan Anda luar biasa. Ayo, coba siapa yang pengen jadi Elite Majesty selain saya? Coba, siapa? Ayo, Elite Majesty, ayo. Yang pengen jadi Elite Majesty siapa aja di sini, Kacung? Ada? Wah, ada tuh, ya. Ayo, jadi Elite Majesty ya. Kenapa? Karena itu memang puncak karir kita di One Vision. Tuh, menjadi seorang Elite Majesty, ya. Oke. Saya kecepatan nggak ini Bapak Ibu? Kecepatan nggak? Pass up. Ah, takutnya kecepatan nih. Karena memang banyak yang ilmu dari Royal Weekend yang mau saya ceritain gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat Anda untuk move on. Oke, saya lanjut ya. Bentar, ini ada yang minta link. Bapak Ibu, downline Anda banyak yang masih minta link ke saya loh. Berarti dari Anda belum nyampe tuh. Bentar ya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu sesi satu. Nah, sesi dua kita diingatkan lagi bagaimana pentingnya membangun jaringan. Karena banyak orang sekarang lupa bergabung Tiansi tidak membangun jaringan gitu ya. Membangun jaringan itu mulai dari mana? Dari buat janji. Sorry, dari membuat daftar nama. Nah, kenapa membuat daftar nama ini penting? Nah, ini Bapak Ibu. Misal ya, Anda punya 50 daftar nama ya, misal ya. Taruhlah kita pakai piramida dari mulai jumlah nama yang mau kita garap sampai nanti hasil akhirnya berapa yang bergabung. 50 daftar nama itu kan nanti akan mengerucut menjadi orang-orang yang kita buat janji. Dari 50 ini nggak mungkin semuanya mau. Betul apa betul? Betul apa betul? Punya daftar nama 50 kan nggak mungkin semuanya mau toh diajak ketemu. Betul apa betul? Betul ya? Ya, betul. Iya. Nah, dari semua yang diajak ketemu pun nggak belum tentu banyak belum tentu yang dipresentasi semuanya mau.
Jadi mengecil lagi tuh. Yang dipresentasi pun belum tentu semuanya mau di follow up. Terus di follow up pun jadi positif, belum tentu semuanya bergabung. Yang bergabung pun baru nanti akan ketemu orang aktif. Jadi sebetulnya dari 50 nama yang Anda akan garap, yang bergabung nanti sedikit. Tapi coba bayangkan kalau ini Anda lakukan dengan 200 nama, Bapak Ibu. Berapa dampaknya? Dengan 50 nama aja kita akan menemukan orang yang bergabung. Apalagi kalau 200 nama, apalagi kalau 1000 nama. Jadi maksud saya adalah, ayo yang punya daftar nama dibanyakin, nggak usah ragu. Setelah punya daftar nama banyak, ayo buat janji, telepon. Ingat, buat janji tidak boleh WhatsApp. Karena kadang-kadang WhatsApp itu nggak dianggap penting. Kecuali kalau info-info terserah lah, kalau info-info mah. Tapi kalau buat janji wajib telepon. Ya, semakin banyak punya daftar nama, semakin banyak Anda bisa buat janji. Semakin banyak Anda buat janji, semakin banyak orang yang mau dipresentasi. Semakin banyak orang yang mau di follow up, positif, bergabung, aktif jadi leader. Jadi jangan mau rugi ya. Tiansi nggak ngebatasi Anda loh. Untuk punya berapa kaki. Kalau punya 100 kaki, kenapa enggak gitu. Daripada punya 4 misal. Ya, mulainya dari mana? Dari daftar nama. Tapi Bapak Ibu, saya juga menyadari banyak orang. Coba mana yang paling bikin Anda deg-degan dari proses ini? Ayo, dari mulai daftar nama menjadikan orang jadi leader, mana yang paling membuat Anda deg-degan? Ayo, yang mana? Ada yang mau bantu jawab? Presentasi ya. Presentasi. Oke. Siapa itu? Pak Nur ya? Iya, Oke, Demak. Halo, Eropa Timur. Denmark. Ayo, mana lagi yang membuat Anda deg-degan? Ayo, selain presentasi, mana lagi? Ayo. Ada yang nulis, bentar. Betul. Oh, buat janji. Yeah. Sebetulnya Bapak Ibu, banyak di antara Anda bukan tidak bisa presentasi. Bukan. Bukan tidak bisa follow up. Bukan. Kenapa? Karena presentasi itu tinggal datang, ngomong, pulang. Betul apa betul? Presentasi kan tinggal datang, ngomong, pulang. Betul apa betul? betul. Betul. Jadi sebetulnya tugas Anda itu dibuat janji itu Bapak Ibu. Banyak orang bingung, Pak saya nggak bisa presentasi, Pak saya nggak bisa follow up. Ya elah gampang itu mah. Yang penting itu buat janji. Karena kalau kita sudah buat janji tinggal datang, ngomong, pulang. Betul apa betul? Makanya ayo belajar buat janji yang bagus. Ada di starter pack. Karena kalau Anda tidak buat janji, Anda nggak mungkin presentasi. Walaupun gampang. Nggak mungkin follow up. Dan kalau Anda tidak buat janji, Anda nggak akan ketemu leader. Kan rugi banget. Betul? Ya nggak? Lagian buat janji itu kan gampang Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh ya. Mau nggak saya kasih contoh? Mau nggak? Mau Oke, latar belakangnya apa orangnya? Contoh. pekerja pabrik Pekerja pabrik. Oke, namanya siapa? Nur. Namanya Nur aja ya, biar gampang ya. Ya, Oke. Assalamualaikum Mas Nur. Jawablah. Waalaikumsalam. Mas Nur apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini loh Dede Mas yang 3 hari lalu ketemu. Oh, ya Masih ingat? ada apa ya Pak? Mas Nur. Mas Nur kan waktu kemarin ketemu cerita tuh. Sekarang katanya banyak PHK ya di pabrik. Bener Pak, banyak PHK sekarang. Ya gaji juga nggak naik-naik ya. Ya gaji ya segitu-segitu aja. Iya, iya. Aduh. Mas Nur, kalau saya kasih kabar baik mau?
mau Pak. Jadi gini, sebetulnya ada kalau kita mau satu teknik yang akan membuat kita punya penghasilan lebih banyak sambil kerja. Ini nggak diajarin banyak orang memang. Nah, kalau Mas Nur mau, nanti saya kasih lihat tuh tekniknya. Mau? Hmm, mau ah, Mau? mau Pak. Mau ya? Oke. Mas Nur, besok kan kerja tuh. Pulangnya jam berapa? Kalau pulang ya sekitar jam 6, jam 7 dan sampai 7 ya? rumah. Oke. Mas Nur rumahnya daerah mana sih? Eh, Daerah Demak saja. Oke, Mas Nur, nanti saya mau ke sana. Mudah-mudahan saya bisa mampir, nanti saya mampir ya. Oh iya, bisa bisa Pak. Oh, beres? Kayak gitu gampang? Iya sih Pak. Ih, gimana? Coba, cara saya buat janji gimana, Mas Nur? Eh, Simple sih. Ih, Ah, saya mengeluarkan masalahnya orang kan. iya. Karena dia karyawan, saya bilang, katanya sekarang banyak PHK ya, ya kan? Mm-mm. Terus gaji juga nggak naik-naik ya. Kenapa saya mulainya dari situ? Karena saya akan memunculkan kebutuhannya dia. Orang kan kalau kalau sadar dia butuh, dia mau nyari solusi. Oh gitu ya Pak. Iya. Kalau nggak nyari solusi, masa diem aja? Oke 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 oke. Dan Terima solusi yang kasih. dia mau, kita punya masalahnya. Sekarang ayo contoh lain. Jangan karyawan pabrik, apa? Apa ya? Polisi, apa tentara? No. Apa ya Pak? Terserah apa. Mau PNS? Apa ibu rumah tangga atau apa? Sok, contoh. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Berarti Mas Nur pura-pura jadi cewek ya. Hmm. Di sini ada cewek nggak sih yang hadir? Ada cewek nggak? Iya, pada. Siapa siapa? Bu Ririn ya? Iya, iya. Ya udah Bu Ririn aja deh. Malam Bu Ririn. Malam, Pak. Ya ampun Bu Ririn, masih ingat saya Dede? Oh iya, Pak, masih. Iya yang kemarin kita ketemu Bu Ririn di depan gereja itu loh waktu Bu Ririn pulang dari gereja. Oh iya, betul, betul, betul. Masih ingat. Bu Ririn itu katanya ngajar ya Bu Ririn ya. Iya, Pak, betul. Bu Ririn mau tanya dong, apa betul sekarang itu banyak guru masih honor? Iya, Pak, betul sekali. Kalau Bu Ririn honor bukan? Mohon maaf saya nanya. Kalau saya di swasta sih, di Ya, swasta sih, Pak. oke swasta ya, Bu Ririn. Izin nih, apa betul kalau kita mengajar itu kadang penghasilannya belum sesuai kebutuhan? Iya, Pak, betul sekali. Apalagi kalau Ih, yang sudah berkeluarga, pasti kebutuhannya banyak. ya ampun, berarti repot dong ya Bu kalau mau nyicil rumah gitu ya repot ya, Iya, iya, Pak, betul. mobil motor gitu ya. Betul, Pak. Bu, misal ada teknik cara menghasilkan uang sambil kerja dan ini nggak pernah diajarkan di sekolah, Ibu mau saya liatin tekniknya. Oh iya, saya mau. Kapan? Waduh, kapan ya? Saya sebenarnya agak sibuk nih Bu Ridin. Tapi Bu Ridin kalau pulang ngajar biasanya jam berapa? Kalau saya biasanya sore, Pak. Sekitar jam 4 sore. Oh, Bu Ridin tuh rumahnya di daerah Patimura kan ya? Bukan, Pak. Saya di Fatiluli. Iya, pura-pura iya gitu. Saya juga ngarang. Oh iya, di daerah apa tadi namanya? Fatululi. Patinuli. Fatululi. Oh, Patululi. Ya udah, besok sore kebetulan saya mau ke arah kota. Nanti saya mampir deh ke Bu Ridin. Kalau mau nyampe nanti saya kabari Bu Ridin ya. Oh iya, baik, baik, baik. Oke, thank you Bu Ridin. Sampai jumpa besok sore. Oke, sampai jumpa besok sore. Bu Ridin, apa yang menarik dari cara cara saya buat janji? Santai. Ah, Terus tidak menjelaskan bisnisnya, tapi bicara tentang masalahnya dia. Jadi yes. membuat dia mau tertarik lah untuk Ya. dengar. Dan yang terakhir saya membuat dia tidak merasa dikejar sama saya. Makanya saya bilang nanti saya mau ke arah sana. Nanti sekalian mampir deh.
Jadi Oke. seolah-olah sebetulnya saya bukan mau ke rumah dia, Bu. Gitu. Oke. Siap, siap. Ada yang mau contoh lain? Apa lanjut? Ada yang mau contoh lain? Ini ada yang ngetik. Coba. Ya, Bumi, pengen contoh apa Bumi? Pengen contoh apa? Ayo. Siapa orang yang paling takut Anda buat janjinya? Ayo. Latar belakangnya apa? Ada? Yang paling membuat Anda takut untuk dibuat janji? Backgroundnya apa? Jangan presiden loh ya. Ada yang mau cerita? Tenaga kesehatan. Oke, pengusaha dulu apa tenaga kesehatan dulu nih? Pengusaha dulu aja ya. Oke. Siapa yang mau saya ajak ngomong nih? Siapa, siapa, siapa? Bu Ririn lagi atau siapa? Bu Ririn lagi aja dah. Habis ini Pak Dadan ya. Pak Dadan kan tenaga kesehatan. Halo Pak Dadan. Pak Dadan siap? Apa Pak Jaki? Bu Ririn. Halo malam Bu Ririn. Halo, selamat malam. Bu Ririn, kemarin saya lewat loh di depan tokonya Bu Ririn. Oh iya, betulkah? Saya tuh loh yang minta nomor WA Bu Ririn tuh loh. Waktu saya ke toko. Oh iya, 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 Pak. Gimana, Pak? Ya, nah, Bu Ririn, Bu Ririn apa betul sekarang tuh banyak pengusaha yang stres gara-gara cicilan bank ya? Oh iya, Pak. Iya, iya benar Saya ya. juga ambil cicilan di Ya bank. ampun. Berarti Bu Ririn juga modal usaha tuh pakai uang bank. Iya, Pak. Kalau tanpa pinjaman dari bank, mungkin ya bisnisnya belum nggak akan berjalan-berjalan. Oh, lah terus kalau omsetnya nggak sesuai, stres dong. Oh iya dong, Pak. Makanya kita harus genjot jualannya. Katanya sekarang lagi banyak sepinya ya Bu ya, usaha ya. Betul, Pak. Karena saingan juga semakin banyak. Oh iya ya. Tapi kan cicilan tetap harus dibayar Bu. Iya, Ya Bu Ririn stres dong. iya sih, Pak. Oh Bu, misal saya ceritain teknik gimana cara ngelunasin hutang tanpa pakai uang toko mau. Oh bisa, boleh. Bisa. Jadi nanti penghasilan toko itu awet, bisa ditabung. Hutangnya ke bank pakai cara lain. Mau? Mau, Pak. Ya udah. Eh, Bu, kalau ke toko Ibu, enaknya kalau ngobrol yang Ibu santai itu kalau pagi apa malam? Kayaknya malam deh. Malam ya? Oke, jam berapa biasanya yang santai, Bu Ririn? Kalau santai itu sekitar jam 8 begitu. Oh, Ibu tuh tokonya di Jalan Hasanuddin ya? Namanya Iya, ya? Pak. Oh gitu. Betul-betul. Nah, kebetulan Ibu saya tuh mau ke teman di daerah situ juga. Nanti saya mampir deh jam 9-an ya. Iya, iya, Pak. Bisa, bisa. Oke ya, nanti malam kita ketemuan ya, Bu. Baik, Pak. Oke, gampang, Bu Ririn. Iya, Pak. Bisa bikin janji ke pengusaha kayak gitu? Pak, kalau kita backgroundnya kayak guru, kayak kayak saya gitu gimana sih? Oke, Untuk lebih, apa ya, meyakinkan. oke. Kita jual komunitas kalau gitu, Bu. Kan yang dijual itu bisa teknik, bisa komunitas, ya. Teknik, komunitas, sama perusahaan, produk. Kan bisa. Yang tadi saya jual teknik semua kan? Teknik melunasi hutang, teknik nambah penghasilan, itu nggak? Betul. Bisa juga jual komunitas. Contoh, Bu Ririn, saya dari kebetulan saya itu belajar di komunitas One Vision. Ternyata hutang itu bisa dibayar, Bu, tanpa harus pakai uang toko. Itu One Vision tuh keren memang ngajarinnya. Nah, itu kan bisa, Bu. Baik, baik. Anggap ya. Jadi walaupun ibu rumah tangga sekalipun yang ibu jual One Vision bisa itu. Oke. Gitu. Sekarang kesehatan ya. Kesehatan Siap. siapa? Pak Dadan ya. Pak Dadan, halo Pak Dadan.
Thank you. Ya, mana Pak Dadan? Pak Dadan? Tadi ada Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Ya udah Pak Jaki aja deh. Pak Jaki, halo. Halo Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam Pak Dede. Pun Pak Jaki, ini ceritanya teman lama ya? Atau baru kenal nih ceritanya? Bentar Pak. Teman lama deh. Oke. Pak Jaki. Halo Pak Jaki. Halo Pak. Ya ampun lama kita nggak ketemu ya. Waduh, iya nih Pak. Sekarang dinas di rumah sakit mana? Saya di Bekasi Pak, Jati Asih. Rumah sakit Jati Asih. Mm-mm. Ya ampun Pak Jaki. Pak Jaki bener nggak sih kalau kerja di rumah sakit itu beban kerjanya tinggi? Iya Pak, bener Pak. Belum lagi kan harus shift-shiftan gitu ya. Ya, tapi gaji katanya juga kadang-kadang belum sesuai harapan ya. Iya Gila Pak. ya, kerjanya berat tapi gajinya masih minim ya. Mm-mm. Betul. Pak Jaki, saya tuh punya kabar baik Pak Jaki. Saya tuh diajarin, Mm-mm. saya tuh ikut komunitas namanya One Vision. Ini keren banget tuh Pak Jaki. Jadi di komunitas ini kita diajarin tuh cara gimana punya income dari digital. Hmm. Iya, jadi kalau kita punya handphone bisa menghasilkan uang sambil kita kerja Pak Jaki. Oh gitu. Iya. Nah, Mm-mm. Pak Jaki, biasanya kalau pulang dinas, sorry, kalau besok pulang dinas jam berapa? Biasa jam 5 Pak. Jam 5 ya? Pak Jaki Mm-mm. tuh sekarang ngontrak di jalan mana? Saya di Jalan Cempaka Pak, dekatnya rumah sakitnya. Oh gitu. Nah, kebetulan besok itu saya malam memang ada janji sama orang. Nanti saya mampir Mm-mm. deh ke kosan Pak Jaki. Sherlock ya. Hmm. Boleh, boleh Pak. Berarti jam 5-an gitu ya? Jam 5 Pak. Oke. Sampai jumpa besok sore Pak Jaki. Siap, Pak Dede. Oke, Udah? kalau yang Udah? baru, Pak. Ah? Yang baru. Oke, yang baru backgroundnya apa? Backgroundnya mungkin ya tadi, Pak, implementasi yang barber aja dulu. Oh, oke. Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam, Pak Dede. Dede masih ingat gak? Wah, masih. Kan baru, Pak. Iya kan udah kenalan kan? Oh, udah kenalan. Oke, Udah kenalan siap. kan udah tukeran nomor WA. Siap, siap. Ini Dede loh yang kemarin potong rambut. Oh iya, gimana Pak Dede? Pak Jaki, Pak Jaki, saya tuh dapat info dari beberapa temen ya yang kerja di potong rambut. Katanya targetnya tinggi, tapi kadang-kadang penghasilannya belum sesuai harapan ya. Bener ya? Wah, iya, Pak. Bener banget, Pak. Saya juga gitu. Ya berarti Pak Jaki juga ditarget tuh dalam sehari. Iya. Lah terus, kalau penghasilannya belum sesuai harapan itu buat ngirim ke orang tua gimana? Nah, itu kadang saya juga ke orang tua buat di spend buat makan saya sendiri, Pak. Terus buat orang tua sendiri. Jadi kadang nggak cukup juga sih buat bulanan gitu, Pak. Ya kalau orang tua sakit, kurang dong uangnya ya. Iya, Pak, betul. Oh, Pak Jaki, kebetulan saya itu ikut komunitas namanya One Vision. Itu ternyata ada loh Pak, cara supaya kita bisa punya penghasilan di luar kerja. Iya, Gimana itu, Pak? bahkan pakai digital Pak. Hmm, Ini deh, Pak Jaki kalau pulang motong rambut jam berapa? jam 5 Pak. Besok juga jam 5. Hmm, Itu tuh nama jalannya jalan apa sih Patimura ya? iya, Patimura, Pak. Nah, saya tuh kebetulan besok tuh mau janji sama orang di daerah situ. Nanti saya mampir. Hmm, boleh, Pak. Ya ya. Ya syukur-syukur ini jadi rezeki buat Pak Jaki ya. Hmm, Ya iya, Pak udah, Dede. sampai jumpa besok ya Pak Jaki ya. Siap, Pak Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bisa? Masuk, masuk, masuk. Masuk, Pak. Iya. Kalau orangnya jauh gimana? Orangnya jauh. Kenalannya di Zoom, udah tukeran nomor Oh. WA, kenalannya di grup WA, udah tukeran nomor WA, gimana caranya? Ayo, Hmm, 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 ajak Zoom, ajak di Google Meet, sama. hmm. Kan kita nggak mungkin ke kota dia kan, Iya, pakai Zoom aja, Google Meet sama aja. Oke, clear, clear, Pak Dede. gampang buat janji. Semakin Anda kreatif membuat janji,
nggak usah mikirin presentasi, pasti ngalir. Karena presentasi cuma ngelanjutin obrolan kan. Iya ya, bener kan? Gitu. Dan presentasi itu Bapak dan Ibu nggak usah detail ya. Yang penting kan ini bisnis, produknya apa, cara bergabungnya gimana, ya kan? Belanja produknya gimana, bukti-buktinya apa. Makanya bawa buku testimoni itu bagus. Bukti-bukti sukses ada di majalah sukses. Gitu. Udah. Atau liatin video-video leader-leader Tiansi, liatin medsosnya leader-leader Tiansi, atau edifikasi upline juga kan bisa toh. Oke, clear? Lanjut ya. Oke, lanjut nih. Buat janji beres, yang lainnya ikut beres, Pak. Nih, buat janji itu bukan untuk menjelaskan bisnis, ya. Hanya untuk buat janji. Nah, buat janji itu bisa untuk one on one, di cafe boleh, di rumah dia boleh, di rumah kita boleh. Saya pernah buat janji sama orang, jadi tempat ibadah juga pernah, gitu. Jadi mana aja sih? Oke, nah kalau kita buat janjinya barbar alias banyak, nanti presentasinya gampang. Nah, dari presentasi itulah kita akan ketemu member dan kita mulai jadi mandiri ya. Terus akhirnya jadi bisa merekrut orang, jadi bisa bantu orang, lama-lama jadi berlipat. Akhirnya duplikasi deh. Gitu. Makanya keahlian yang penting sebetulnya bukan presentasi dan follow up Bapak Ibu. Karena presentasi sebagus apapun orang bisa aja nolak. Betul apa betul? Dan orang tuh boleh nolak karena yang membuat orang bergabung 80% karena follow up. 80% loh. Jadi kalau Anda presentasi dan orangnya nolak ya nggak apa-apa. Masih ada waktu follow up bisa berkali-kali. Gitu ya. Oke. Sudah tinggal follow up. Terus, nah ini Bapak Ibu, ketika Anda bangun jaringan, budayakan untuk selalu belajar konsultasi ke upline, mempromosikan upline, mempromosikan tim, mempromosikan Tiansi dan One Vision. Tapi hati-hati ya, jangan cross-lining. Ya. Sesi 2 selesai Bapak Ibu. Nah sekarang, nah ini produk Bapak Ibu. Nah ini yang seru nih. Kan Tiansi jagoannya tuh di produknya juga toh. Betul apa betul? Nah sekarang kan gimana sih caranya menghadapi pelanggan? Masih suka ada yang bingung nggak ngadepin pelanggan? Nah ini saya kasih bekalnya ya. Jadi Tiansi itu kan punya 3 kelompok produk ya. Produk utama ya, memang sih ada skincare, ada pupuk, ada pembalut, ada. Tapi ini produk yang diminum ya. Ada yang namanya detok. Nah, detok juga dibagi 2 loh Bapak Ibu, hati-hati ya. Ada detok murni, ada detok tidak murni. Ya, detok murni apa aja sih? Teh, ya, chitin, fiber selulose. Detok murni itu memang produknya benar-benar buat detok. Ada detok tidak murni, yaitu produk Tianxi yang detok, tapi mengandung komposisi lain. Ada Grab, ada Vitaline, Renovus, Nonitren. Apalin ini supaya nanti kalau ada pelanggan Anda punya keluhan, Anda bisa meresepkan. Nah, ada juga penguat. Sorry, tadi detok ini penyeimbang untuk revitalisasi, perbaikan kondisi organ. Ya, ada Muncot, glukosamin, spirulina. Ada lagi penguat. Jadi detok, penyeimbang, dan penguat. Penguat itu semua kalsium, diakon, dan zinc. Oke. Nah, terus kalau Anda merekomendasikan produk, pastikan, pastikan nih, ada 3 syarat yang harus Anda penuhi nih. Ini dicatat Bapak Ibu ya, biar nggak lupa nih. Biar nggak lupa nih. Yang pertama harus tepat jenis. Yang kedua tepat jumlah. Yang ketiga tepat jam. Nah, ini ilmu yang dahsyat banget. Terus produk itu ada reaksinya nih. Ada yang namanya reaksi positif. Ketika setelah minum produk orang merasa langsung enak. Ada reaksi pembalikan. Seolah-olah kalau minum produk Tianxi keluhannya makin parah. Nah, Anda nggak usah panik. Itu tuh namanya reaksi pembalikan. Ya, ada reaksi terbalik. Ya,
Reaksi yang tidak sesuai dengan fungsinya, malah berbalik arah dengan fungsi seharusnya. Contoh ya, reaksi terbalik itu gimana jelasinnya? Ada yang punya pengalaman nggak reaksi-reaksi ini? Coba cerita. Ada yang punya pengalaman nggak reaksi ketika minum produk Tiansi malah makin parah? Ada nggak? Ada? Nggak ada, Pak. Ada ya. Jadi kalaupun ada itu tuh normal, gitu ya. Itu namanya reaksi pembalikan. Nah, ini cara meresepkannya, Ti. Jadi kalau orang punya keluhan, pastikan keluhannya itu eh, ada detoknya, ada toniknya. Tonik itu yang termasuk tonik itu tadi, penguat dan penyeimbang. Nah, detok juga dibagi dua nih, Bapak Ibu. Ya, ada detok satu, detok murni, teh, chitin, fiber selulose. Ada detok yang nomor dua, detok tidak murni. Ada tambahannya tuh, ada Renovus, Vitaline, grape extract, nonitren. Ada toniknya juga, Mooncott, glukosamin, spirulina, ada kalsium, penguat dan sebagainya. Nah, ini contoh nih, kalau mau detok organ, contoh ya. Kalau pencernaan, detok yang cocok apa? Chitin tuh, ya. Kalau pernapasan, Renupes. Makanya orang-orang yang punya keluhan asma, paru-paru pakai Renupes bagus. Orang yang punya mah kronis pakai Citin bagus. Detok ginjal, hati, saraf, dan jantung itu biasanya pakai Vitalen. Kadang-kadang Vitalen, tapi di sini dikatakan bahwa kalau Vitalen pakai khusus ginjal, hati, saraf, dan kulit. Kalau Grape pembuluh darah dan jantung. Nonitren, nah ada nggak pelanggan Anda yang punya sakit nyeri? Ada nggak? Nyeri bekas operasi, kayak gitu-gitu. Antivirus. Nah, ada nggak pelanggan Anda yang sekarang kena flu? Ada nggak? Flu-nya udah seminggu nggak sembuh-sembuh, ada nggak? Karena ini lagi rame katanya, lagi banyak yang kena. Ada nggak? Kalau ada berarti dia dikasihnya nonitren. Ya, oke. Nah, terus ini cara makannya nih. Ada produk-produk Tiansi yang diminumnya sebelum makan nih. Contoh chitin, zinc, spirulina, fiber selulose. Bahkan kalau istri saya minum fiber selulose-nya malam belum tidur. Ya. Ada yang sesudah makan, contoh grape, nonitren, Renuvas, Vitaline, Mooncott, Diakon, glukosamin, spirulina, kalsium. Ya. Ada yang harus dijarak 1 jam. Contoh detok murni dengan detok tidak murni. Detok murni dengan tonik dan penyeimbang. Detok tidak murni dengan tonik dan penyeimbang. Nah, itu harus beda sejam. Jangan disamain ya, dan jangan salah loh. Supaya hasilnya bagus. Ada yang boleh bersamaan. Contoh detok murni dengan detok murni. Ya, berarti teh dengan fiber selulose. Nah, bisa bareng tuh. Tonik dengan penyeimbang boleh bersama. Nah, zinc dan kalsium harus beda tuh 3 jam. Nah, ini hati-hati ya. Buat Anda yang sering meresepkan produk, ini harus hafal. Makanya ikut trial weekend biar hafal ya. Terus gimana sih cara menangani pelanggan itu? Pertama, Anda harus tanya jawab dulu keluhannya kan. Benar nggak? Kalau bisa dicek secara fisik. Sakitnya di bagian apa sih? Terus Anda analisa kira-kira nih kondisi sakitnya gimana. Terus baru Anda resepkan produk Tiansi dan harus dijelasin. Nanti bakal ada reaksi balik. Jelasin supaya dia nggak kaget. Ya, terus nanti akan dikontrol gitu Bapak Ibu. Oke, clear? Cara bangun jaringan sudah, cara produk sudah. Nah, sekarang saya mau cerita cara membangun bisnis Tiansi dengan media sosial. Nah, ini biasanya banyak yang seneng nih kalau ini topiknya. Ya, online, online, online. Coba Cung, siapa yang pengen jago online? Baik untuk selling maupun networking. Nah, Cung, coba. Yang pengen jago online. Wah, Bu Ririn. Oke, Bu Ririn. Oke, yang lain juga pasti pengen. Oke, saya jelasin tapi agak cepet nih. Bapak Ibu, mau online, mau offline, Anda harus pahami bahwa bisnis ini ngurusin hubungan. Makanya ada istilah sebetulnya ya di bisnis apapun ya. Orang yang paling sukses membangun bisnis adalah orang yang paling bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau Anda mau sukses di bisnis Tiansi, ya Anda harus
pintar berinteraksi, baik secara online maupun offline. Gitu ya. Oke. Nah, ada paradigma baru Bapak Ibu menyangkut digital ya. Mudah-mudahan Anda paham nih. Jadi sekarang itu Anda punya medsos pakai untuk mengedukasi. Terserah mau mengedukasi bisnis boleh, produk juga wajib. Jadi benar-benar medsos tuh Anda pakai gitu loh. Anda juga pakai buat online meeting boleh. Kayak sekarang kan kita lagi online meeting. Bahkan buat home meeting juga boleh Bapak Ibu. Bahkan untuk one on one juga boleh. Terus kalau mau Anda rajin bikin video, video edukasi, video testimoni. Tapi nggak usah panjang-panjang, 2 menit aja. 2 menit aja videonya, rekam pakai handphone aja. Ya, diupload lah di semua sosmed ada. Upload di Facebook, di TikTok, di Instagram boleh. Ya. Terus, ini ada strateginya nih. Ayo mulai dari sekarang bangun personal branding ya sebagai pebisnis kesehatan. Jadi rutin-rutin sharing dunia kesehatan di semua medsos Anda. Pakai apa? Video ya. Dan ingat ya, bukan jualan, tapi edukasi. Beda loh. Edukasi itu membuat orang merasa Anda itu ahli. Ya, terserah mau edukasi penyakit makronis, edukasi vertigo, edukasi tentang terserah apa aja. Edukasi bisnis juga boleh. Kayak Bu Ririn tuh. Bu Ririn kan pengajar. Boleh nggak Bu Ririn bikin edukasi tentang teacherpreneur? Boleh nggak? Lika-liku sebagai pebisnis sekaligus pengajar gitu. Bikin edukasinya pakai video. Boleh nggak? Boleh, Am. Boleh. Bagaimana sih seorang guru tuh kalau jadi pebisnis? Ceritain aja di video. Saya sebagai pebisnis tiap hari saya ngajar, pulang ngajar, saya bertemu relasi, saya meeting, saya apa gitu Bu. Nanti orang jadi pengen tuh Bu, minimal para guru juga. Ternyata bisa ya guru jadi pebisnis tuh. Nah nanti videonya simpen di TikTok, simpen di IG, simpen di Facebook, terah ya. Buat apa? Buat semakin orang percaya sama Anda. Anda cerita produk, Anda cerita kesehatan, orang percaya sama Anda bahwa Anda ahli kesehatan. Anda cerita bisnis, orang percaya ke Anda berbisnis. Kalau orang percaya, orang pasti menghubungi Anda. Ya, oke. Nah, terus gimana Pak Dede cara menggabungkan online dan offline? Gampang, ya. Bikin kontennya rutin. Ya, bikin kontennya rutin. Kalau ada yang bergabung, tinggal diajarin di WA, di grup gitu ya. Bagaimana sih cara membangun bisnis di situ? Menawarkan produknya gimana, rekrutnya gimana? Boleh itu di grup WA. Terus kalau orangnya ternyata positif, ya udah video callan aja atau Zoom aja atau Google Meet aja. Nah, supaya orangnya makin militan membangun bisnis bareng Anda, tetap harus diajak offline, ya, diajak ke OPP, ke pertemuan, CPD, Royal Weekend Live, karena digital itu online itu hanya untuk mencuri perhatian orang dari mana-mana. Tapi ketika orangnya bergabung, tetap aja ada baiknya offline, ada baiknya ketemu, ada baiknya diajarin langsung gitu ya. Kecuali jauh banget, udah terpaksa pakai video call ya. Nah, apa sih Pak Dede cara yang benar, cara yang mudah supaya zaman digital ini kita sukses di TNC? Yang pertama, Anda harus mulai belajar mengedukasi orang. Untuk topiknya nyari aja di ChatGPT. Contoh, tolong buatkan skrip untuk sharing keluhan vertigo. Nanti ada tuh dari ChatGPT tinggal dibaca ya. Oke. Jadi sebenarnya intinya di sini nih Bapak Ibu nih. Ya, kalau Anda mau online dan offline tuh intinya di sini nih. Nih. Ya, Anda bikin konten rutin, ajak orang ngubungin Anda, nanti ditelepon, video call, Zoom, Google Meet,
Kalau orangnya positif, bagusnya tetap ketemu, ajarin ke pertemuan. Udah intinya di sini kalau mau online ya. Oke. Nah, materi terakhir online ada yang mau diajarin nggak sebelum saya ke materi inti? Ada yang mau diajarin nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Sorry, sorry, salah ngomong. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya cerita cohort marketing? Lanjut, lanjut. Halo? Lanjut, Oke. lanjut. Sekarang saya mau cerita cohort marketing. Pernah dengar nggak istilah ini, Bapak Ibu? Sebelumnya pernah belajar nggak? Coba Cung yang pernah belajar cohort marketing. Ada? Cohort marketing. Ada yang pernah belajar nggak? Belum. Oke. Cohort marketing itu marketing yang nggak kelihatan marketing, Bu Ririn. Menjual yang tidak terlihat menjual. Jadi seolah-olah menjual terselubung. Nah ini cocok. Buat pemalu cocok. Buat pemula cocok. Dan orang pun nggak ngerasa dijualin. Makanya orangnya nyaman. Oke, nih perhatikan. Cohort marketing itu menjual yang tidak terlihat menjual atau dalam sama dengan sharing. Ini bisa online, bisa offline. Habis ini saya contohin caranya. Yang penting intinya, Anda harus punya testimoni, baik produk atau bisnis. Udah, itu aja. Ya. Ini saya mau contohnya yang online apa yang offline nih? Ayo. Yang mana dulu yang saya mau contohin? Online. Online. Oke, pakainya aplikasi apa? Hmm, Ayo. medsos maksudnya Ya, TikTok TikTok. Oke, saya contohin ya. Kelihatan nggak nih? layarnya hitam, Ap. Bentar, bentar, bentar. Kelihatan nggak? Belum, Belum. Ini sekarang udah belum? belum, Ap. Mungkin stop Belum. share dulu baru share Oh, ulang oh, lagi. oke, betul, betul, betul. Oke, 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 oke. Sorry. Kelihatan nggak? Sudah, Ap. Oke. Bu Ririn mau cover selling di TikTok. Bu Ririn topiknya mau apa? Hmm, Kalau topik keluhan apa yang Ibu mau fokuskan? Ayo, anak yang susah makan, apa istilahnya tuh? GTM ya? GTM. Oke. Buka di TikTok, cari di sini. Anak susah makan. Nah, pilih videonya mau yang mana? Ah, Yang ketiga deh. yang nangis ya? Iya. Buka. Oke, kita pak. Revan, Revan dulu, dengar dulu. Yuk, hari ini kita belajar supaya kamu berani dengan nasi. Revan, ayo dengar dulu ya. Kamu jauh-jauh dari Papua. Saya kecilin dulu. Oke. Nah, kuririn ke bagian komen. Bentar. Kuririn ke bagian komen. Komennya sini kan ya? Udah sih komennya. Di bagian bawah, Ap. Bagian bawah. Ini ya? Oke. Nah, Iya. kuririn ngetik di komen nih. Ketiknya. Wah, pengalamannya persis. Ayo, ayo. Wah, pengalamannya persis. Lihat, wah, pengalamannya persis seperti anaknya teman saya. Dia juga nangis-nangis kayak gitu tuh, makannya susah. Sampai dipaksa-paksa tetap nggak mau. Tapi setelah menggunakan teknik TCM,
Ternyata perlahan anaknya jadi mau makan. Alhamdulillah atau puji Tuhan sekarang anaknya malah gemuk dan nafsu makannya tinggi. Nah, kira-kira kalau Bu Ririn bikin komen seperti itu apa yang akan terjadi? Ada yang komen balik. Pakai apa, pakai apa, pakai apa, pakai apa, bener nggak? Benar. Nah, yang komen-komen itu sama Bu Ririn di DM. Kak, ini Ririn yang tadi komen. Apa betul anak di keluarga kakak ada yang susah makan? Nah, itu di situ ngobrol udah. Terakhir, Kak, saya bisa menjelasin panjang tapi nanti biasanya sama TikTok di delete. Boleh nggak saya minta nomor WA-nya aja? Nanti saya lanjut di WA. Kenapa? Karena penting banget dapat nomor WA dia kan? Betul. Gampang. Jadi Anda Iya. curhat di postingan orang lain, pasti banyak orang nanya. Tapi jangan dibalas di situ, langsung DM. Karena kalau dibalas kan nggak enak. Sama yang punya video kan nggak enak. Bener ya? Nangkep nggak nih? Ya, berarti kalau misalnya kita buat komenin di situ, berarti konten kita juga yang berkaitan dengan begitu. Maksudnya akun kita. Boleh. Malah bagus. Tapi kalaupun belum bisa nggak apa-apa. Oke, I see. Yang penting setiap ada video komen. Di sini komen, di sini komen, di sini komen, di sini komen. Itu yang pertama, corporate marketing. Yang kedua, Ibu cari orang yang ngeluh di sini. Kan suka ada tuh. Nih, sama seperti anakku ini, usia 3 tahun, 4 bulan, BB-nya cuma 11 kilo. Susah sekali makannya, padahal udah sering dikasih vitamin dan nafsu makan. Apa yang harus Bu Ririn lakukan? DM. Yes! Bun, aku Ririn, aku baca di komenan, katanya anaknya susah makan ya. Apa betul? Nah, gitu. Nih, orangnya langsung DM sini. Del. Nah, itu saya DM langsung. Tuh. Nangkep Bu Ririn? Ya, Gampang. yes. Mau pakai aplikasi apa lagi nih? Kayaknya hampir sama ya, Instagram kayak gitu juga kayak gitu. Ya, Makanya gampang sebetulnya. Di Facebook mau nggak di Facebook? Nih saya kasih contoh ya. Kalau di Facebook agak unik Bu Ririn. Nih, di Facebook apa yang Bu Ririn harus lakukan? Ibu cari grup Facebooknya. Nih, grup Facebooknya apa kira-kira untuk anak yang susah makan? Ayo, cari grup. Cari di sini anak susah makan. Tumbuh kembang anak biasanya ya. ya. Tuh, tumbuh kembang anak coba. Ini ada nih. Kita buka coba. Nah, ini tuh. Nah, kita cari deh. Ada yang ngeluh nggak di sini? Biasanya ada yang ngeluh sih. Kalau ada yang ngeluh, baru kita DM atau Bu Ririn posting di sini Bu Ririn. Nah, di sini nih posting. Sekedar berbagi cerita. Kelihatan nah. Oh, belum ya? Oke, bentar. Ya ampun. Bentar. Bentar Bu Ririn. Mana tadi? Nah, kelihatan nggak? Lagi loading. Oh, udah. Ilmu parenting dan tumbuh kembang anak nih ada nih di grupnya di Facebook. Tulis di sini. Sekedar berbagi cerita. Dulu saya punya adik atau bla 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 bla. Makannya susah. Bla 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 bla. Sudah mencari cara berbagai cara. Bla 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 bla.
Sampai akhirnya ada teman cerita, ternyata ada solusinya menggunakan TCM. Saya selalu pakai TCM ya Bapak Ibu. Solusinya saya selalu pakai TCM. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Supaya apa kira-kira? TCM itu singkatan ya, apa? Traditional Chinese Medicine, teknik pengobatan Cina. Kenapa saya pakai istilah TCM solusinya? Kenapa bukan Tianxi langsung? Biar tidak sebut nama produk. Ya biar kita tidak dikeluarkan di grup Facebook mereka. Yang pertama. Yang kedua ada Bu Ririn. Biar mereka penasaran jadi pengen nanya. TCM itu apa? Nah itu. Gara-gara dia nanya kan kita bisa inbox. Nangkep Bu Ririn? Yang lain paham nggak ini? Paham nggak? Coba yang lain mau contoh apa? Ayo, jangan diam-diam aja. Ini biar bisa. Ayo, biar bisa. Ayo, mau saya kasih contoh apa? Apa tuh? Kak? Paham? Oke. Pak Ade kan jagonya di Facebook tuh. Jadi Pak Ade cerita di grup-grup Facebook tentang keluhan Pak Ade. Pak Ade sembuhnya pakai TCM. Nanti orang nanya TCM itu apa? Sama Pak Ade Sudah di up. inbox. Nah, yang di inbox itu Pak Ade jelasin. Nanti saya jelasinnya detail, tapi harus ke nomor WA karena kalau di sini sama Facebooknya nggak boleh. Nanti akun saya diblokir. Itu nanti dia ngasih nomor WA kan. Udah lanjut ke WA tuh Pak Ade. Daftar nama juga jadi nambah kan? Enak apa enak? Udah sering Pak, tinggal teknik actionnya aja. Ada berapa Oke. daftar nama ya, kemarin juga ada. Ya, kalau udah sering bagus. Nah, kalau sudah sering berarti tinggal di teknik closingnya aja ya Pak Ade ya. Iya betul Pak. Closing itu akan lebih bagus Pak kalau video call sebetulnya atau telepon. Karena orang jadi percaya Betul. sama kita. Kalau di chat nggak dianggap Pak, nggak penting. Takutnya dianggap penipuan. Ya, gitu. Dan Iya lebih enak lagi betul. kalau satu kota Pak. Jadi bisa ketemu. Tuh. Nah, terus selain di grup-grup penyakit, saya juga garap grup-grup kota. Saya garap hampir semua provinsi di Indonesia. Jadi ya tinggal masuk ke grup Facebook Aceh, grup Facebook Papua, grup Facebook Kupang, kayak gitu-gitu. Oke? Memang kalau di grup kalau kita nyebutin nama pasti dikeluarin Pak. Dia tahu kita jualan. Iya. Tapi kalau TCM nggak bakal. Kalau saya sih pakainya pengobatan Chinese. Nah, itu bener juga. Sih, keren. Di Instagram juga sama ya Bapak Ibu. Cari Instagram, ketik misal kayak Pak Ade apa biasanya? Ceritanya, ginjal bocor ya? Kalau saya biasa pakai Facebook atau TikTok Pak. Buat ceritanya ginjal Kalau bocor ya? ya kemana-mana itu aja sih ginjal bocor Ya sama udah, jadi mah nanti akut. kalaupun mau main di Instagram, ketik aja ginjal bocor, nanti keluar tuh video-video orang, konten-konten orang tentang ginjal bocor. Kita Kalau bisa di Instagram saya kurang ini Pak, paling di kurang. Facebook sama TikTok aja sih. Nah, Tapi TikTok bagus, udah Pak. otomatis ke Ya. Instagram juga Pak itu. Ya, TikTok itu walaupun followernya sedikit, video kita bisa ditonton banyak orang. Iya betul Pak, kan yang Nah, terpenting itu bukan follower tapi keseringan kita update video pendek dari jam-jam tertentu itu sih yang biasanya masuk silir betul, mudik gitu Pak. betul. Sip, keren Pak Ade. Itu namanya covert marketing, Bapak Ibu. Anda nggak jualan, cuma curhat. Tapi orang jadi Saya, penasaran malahan. saya paling videonya seperti saya lagi minum teh, saya lagi makan produk. Nah di situ kasih caption juga gitu. Iya, iya. Keren, Pak Ade. Keren. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Covert marketing online sudah paham? Kalau saya biasanya pakai TikTok sama Facebook.
sama Instagram juga gitu. Pernah berhasil juga itu ke Sulawesi saya. Oh, gara-gara apa itu? Facebook, TikTok? Itu gara-gara bikin video pendek dari apa ya, kopi ranjang itu. Oh iya, keren tuh Pak Ade, kopi ranjang. Cuma Keren. kalau detail kita bilangin segi pornografinya di TikTok diblokir Pak. Makanya kita nyebutinnya ya kopi ranjang, tas silaturahmi gitu Pak Iya, nyebutinnya. bener, pinter. Pinter. Karena kalau ketahuan obat, biasanya diblok. Betul Pak. Ketahuan Karena jualan, diblok. sensitif. Pinter. Pak Ade udah punya teknik jualan online yang hebat tuh, tinggal diajarin ke supir-supir yang lain itu. Siap Pak. Nah, Ini oke. juga nanti. Kofat marketing online sudah paham semua? Saya punya 50 grup Facebook. Saya pakai semuanya. Saya grup Facebook hobi ada, kabupaten ada, provinsi ada. Saya share aja semua. Kalau saya biasanya dua topiknya, mah kronis sama diabetes. Karena kan diabetes ayah saya, mah kronis ibu saya. Saya cerita aja bahwa ayah saya dulu bla 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 sudah diobati dengan bla 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 bla, kondisinya bla 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 bla. Tapi akhirnya setelah ketemu dengan TCM, gulanya terkontrol, luka diabetesnya mengering dengan cepat. Udah gitu. Itu dipakai tiap hari, itu kata-katanya sama Bapak Ibu di banyak grup. Kenapa cukup dengan satu satu pola? Karena setiap grup Facebook yang Anda posting, yang nonton dari ratusan ribu orang yang ada di situ, belum tentu orang yang sama setiap harinya. Bisa jadi postingan Anda hari ini ditonton si A, besok si B. Gitu. Di grup Facebook yang sama padahal. Karena mungkin si B kemarin nggak buka handphone mungkin. Gitu ya. Untuk diabetes, untuk makronis juga sama. Sekedar berbagi cerita, ibu saya dulu makronis, kondisinya bla 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 bla, sudah melakukan banyak pengobatan dengan cara bla 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 bla, sampai akhirnya ketemu TCM dan keluhan ibu saya sembuh. Yang nanya banyak. TCM itu apa? TCM itu apa? TCM itu apa? Ya udah saya inbox satu-satu. Di TikTok juga sama. Kayak gitu. Jadi untuk yang pemalu ini cocok apa cocok banget nih? Untuk yang pemalu dan pemula belum bisa bikin konten, cocok nggak kira-kira? Cocok nggak? Cocok banget ya. Pemalu dan pemula ya. Oke, nah buat offline gimana? Corporate marketing offline. Sama. Kayak tadi, ngundang orang, dengerin curhatan orang, kita cerita, oh gitu ya. Itu ada tuh solusinya, pakai TCM. Oh, nanti dia nanya, TCM itu apa? Ya udah cerita. Jadi bikin orang penasaran corporate marketing tuh. Itu intinya. Orang jadi pengen nanya gitu loh. Ada orang curhat, misal cicilan motornya nggak kebayar, kita tinggal cerita aja. Orang yang kayak Mas tuh banyak banget saya sering temuin. Tapi saya punya teman, dulunya kayak gitu. Itu sekarang dia jadi kaya raya gara-gara dia punya ilmu dengan bantuan digital, cara menghasilkan uang. Nah, kira-kira orang nanya nggak tuh kalau Anda gituin? Pasti nanya kan? Nah, Anda cerita lah. Itu namanya corporate marketing. Jadi corporate marketing sekali lagi itu kayak sharing. Tapi terselubung di postingan orang, di grup Facebook. Kadang-kadang saya juga sering corporate marketing di status WA. Alhamdulillah sekarang badan enak banget setelah minum teh detox. Udah gitu. Orang pasti nanya juga. Teh detoxnya kayak gimana sih? Oke Bapak Ibu. Sekarang sesi tanya jawab kali ya. Biar makin paham. Ada yang mau nanya? Silakan. Silakan yang mau nanya, videonya dibuka aja. Terserah mau nanya jaringan boleh, nanya produk boleh, nanya corporate marketing boleh.
Silakan. Yang punya kendala, boleh. Kalau saya Pak presentasi kebetulan ketemunya mantan semua Pak. Itu gimana Oke. Pak? Mantan. Mantan Oke. mantan MLM. Oke. Itu sering saya ketemu Pak. Tapi di produk lain kadang Tiansi juga ada marketing yang lama gitu. Oke. Sebetulnya semua orang harus dijelaskan hal baru. Itu kuncinya. Kalau Oh dia gitu ya. mantan Tiansi, kita bilang, ini ada yang baru loh, keren banget. Gitu. Makanya sebenarnya kuncinya itu dibikin janjinya itu, Pak Ade. Bukan di presentasinya. Oke. Heeh. Mau mantan MLM apapun, yang penting kan ketemunya, Pak Ade. Ya betul Pak. Iya. Nah, pas presentasi, Pak Ade nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu flip chart dibaca semua gitu loh. Santai aja, jelasin perusahaannya, jelasin marketing plan-nya. Tuh. Kalau presentasi sih nggak pernah pakai flip chart Pak. Oke, pakai apa handphone? Apalagi kan kalau yang baru kan belum 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 beli saya kalau Ya, yang flip chart pakai yang baru. handphone aja bisa kok. PowerPoint-nya kan ada tuh. Tinggal dibuka di HP. Ya biasanya sih yang seperti Bapak dulu ajarkan itu persentase sekian-sekiannya nih begini begini gitu Pak. Boleh, boleh. Gitu. Keren. Ada lagi? Silakan. Pak Ade udah kejawab belum pertanyaannya? Ya Pak, kejawab Ya. Pak. Jadi yang penting tuh dibuat janjinya, Pak Ade. Nah, bikinlah buat Ya janji yang membuat orang penasaran. Makanya gitu. Pak Ade betul temennya sih Pak. punya cicilan kredit mobil nggak kira-kira? Oh banyak Pak di komunitas. Nah, itu pakai. Misal namanya Ade. Namanya kalau di itu di mobil Pak Ade manggilnya Om, Kang, apa Mas, apa Kalau manggil biasanya orang, sih manggil nama orang kan manggilnya kadang-kadang di komunitas tertentu tuh ada pakai Om, pakai Bro kayak saya di BMW Om kalau di BMW. biasanya manggilnya ketua kalau enggak presiden Pak. Kebetulan Bus, saya pemimpin komunitasnya. enggak Pak Ade manggil orang maksudnya. Itu Oh manggilnya apa? manggil orang. Ya Ah, kalau misalkan di komunitas tersebut dia ketua ya kita ketua. Kalau anggota ya biasa nama Pak. oke, namanya Ketua Pak Zaki namanya. Misal, halo Ketua Zaki, posisi di mana nih? Posisi di Bogor. Ketua, cicilan mobil gimana nih? Lancar. Iya Biasanya ngeluh Pak. tuh Pak kalau diomongin kayak gitu kan? Iya betul. Ngeluh kan? Nah, aduh, Betul. kebeneran nih. Kebetulan saya ini baru ketemu teman namanya Pak Ikman, pengusaha. Ini saya diajarin, ternyata ada loh cara ngasilin uang cuma gara-gara pakai Facebook atau pakai TikTok. Nanti sore ketua posisi di mana? Misal dia bilang di Cibadak. Nah, kebeneran. Pokoknya kebeneran aja Pak Ade bilangnya. Saya mau ke arah sana, nanti saya mampir lah. Gitu Ilmu Pak Ade. jitu itu Pak kebetulan. Hah? Bahasa kebetulan mah ilmu jitu itu. Iya, betul. Kebetulan mau ke sana, kebetulan mau ke situ. Padahal memang mau ke tempat dia ya. Iya betul Pak. Iya, jadi dia nggak ngerasa kita ngejar-ngejar dia itu sih. Yang ngerasa dibebanin dianya kita dikejar-kejar gitu ya Pak. Iya, betul. Dia nyaman jadinya. Lawang sekalian mampir kan. Oke. Oke Pak. Nah, insya Allah dengan Kopat Marketing, Anda punya omset pribadi gede-gede ya. Amin ya. Amin Bapak Ibu, Pak. saya kasih kasih satu bocorannya. Di Indonesia nggak ada yang jalanin Kopat Marketing selain saya. Di Indonesia nggak ada. Di Tiansi ya, nggak ada yang jalanin Kopat Marketing. Alhamdulillah saya. Jadi Anda beruntung ketika orang lain belum ada yang jalanin. Ini teknik strategi yang udah saya buktikan dan hasilnya dahsyat. Yang konsultasi ke saya bretet tiap hari Bapak Ibu. Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok. Banyak banget saya balesin satu-satu. Ya, ya urusan closing biasa, Pareto. Kalau yang nanya 100, yang beli 20 orang. Itu mah normal. Kan yang penting banyak yang nanya. Benar nggak? Oke? Ada lagi yang mau nanya? Pak Jaki?
Pak Oh, Dede mau tanya Pak. oh silakan Pak Zaki. Pak, cuman ini di luar konteks ya Pak. Boleh. Pak, saya jujur ya tertarik gitu sama mungkin kalau kita bicara apa cara kerja dan lain-lain kan udah dijelasin tuh Pak. Nah, saya Heeh. pengen tanya tuh kalau eh, lebih ke rutinitas Pak. Mungkin kalau rutinitas Pak Dede dalam satu hari gitu Pak, dari pagi sampai sore dan bahkan ke malam kayak gini kan kita meeting gitu Pak, Mm-mm. ketemu mentoring gitu. Nah itu Mm-mm. Pak Dede dari pagi sampai sore atau sampai sampai malam itu eh, apakah itu waktunya digunain buat apa aja, buat selling kah atau buat apa? Terus gimana cara saya kayak contoh misalkan saya kan kantor gitu ya Pak ya, berangkat jam Karyawan. 8 sampai jam 5 kemudian baru bisa jalanin TNC-nya tuh malamnya atau habis pulang gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Jadi sebetulnya Pak Jaki sering lihat nggak orang sibuk banget dan sukses? Sering lihat nggak? Ada tapi nggak banyak Pak. Ini kita nggak ngomong Tiansi, misal ya. Hmm, Coba lihat Presiden Prabowo. Dia itu pengusaha iya, ketua partai iya, presiden iya, bener nggak? betul. Ketua IPSI pencaksilat iya, ketua HKTI iya. Kenapa bisa dikerjain semua Pak? Kira-kira? Hmm, manajemen waktu atau Betul Pak. Jadi seseorang itu sukses bukan karena dia sibuk sebetulnya, tapi karena manajemen waktu. Karena yang nganggur pun seharian nggak ngapa-ngapain kan ada Pak Zaki. iya. Ya, nah kalau saya, yang pasti dalam sehari saya pasti presentasi sekali minimal. Hmm, Jamnya fleksibel Pak, tergantung prospekannya kan. Iya kan? iya. Kalau jauh saya ajak Google Meet atau Zoom, kalau deket saya ajak ketemu. Mm-mm. Yang saya bilang deket tuh 1 jam naik mobil lah, 1 jam naik motor gitu loh Pak. Itu saya anggap deket. Mm-mm. Tapi kalau 2 jam, saya pakai Zoom atau Google Meet presentasinya. Kalau enggak ya pakai video call, pakai flip chart juga gitu. Itu sehari sekali presentasi. Nah, saya kan pengen konsisten jadi good planner, Pak. Mm-mm. Yang kedua, saya bikin konten, Pak. Video 2 menit, 1 menit, kadang-kadang videonya tuh. Gitu. Satu hari satu konten. Kadang-kadang 3, tergantung. Oke. Sisanya ya bantu grup kayak gini. Meeting grup, kadang-kadang bantu presentasi grup, baik one on one maupun home meeting, baik online maupun off. Nah, untuk Pak Jaki, nih Pak Jaki kerja jam berapa berangkat? Jam 7.30 Pak. Ya udah bangun tidur misal jam 4 Mm-mm. sebelum sholat subuh bikinlah satu konten Pak atau dua lah bikin 2 menitan ya bikin simpen buat stok. Kalau nggak mau repot bikinnya langsung 7 video. Jadi buat simpen sehari-hari jadi nggak usah syuting lagi, Mm-mm. ya kan? Terus nyampe kantor sempetin convert marketing Pak, komen-komen di postingan orang. Kayak tadi ilmunya tuh buka IG, cari yang curhat penyakit, Mm. DM. Tapi Pak Pak Jaki juga di situ curhat. Tuh. Buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook. Udah, itu di kantor kan nggak kelihatan toh dan nggak terlalu ngeganggu kan. Kan udah template, kan ada template-nya tuh. Bikin aja satu nanti tinggal copy paste. Tuh. Kalau belum sempat dibalas-balas banyak yang nanya nggak apa-apa, biarin aja. Jangan dibales. Biarin nanti pas luang baru balas satu-satu. Pas istirahat misal ya. Mm. Oke. Terus sambil bikin janji nanti siang, janji temu untuk nanti malam pulang kerja gitu. Kalau orangnya deket, ketemu. Kalau enggak, Google Meet, Zoom, video call. Kayak gitu, Pak. Jadi kerjaan jalan, tidak terganggu, bisnis pun jalan. Gitu. Kira-kira repot nggak kalau kayak gitu? Enggak sih Pak.
Nanti cuma masalah konsistensi aja sih Pak Jaki. Hmm. Makanya biar nggak repot sebenarnya bikin videonya langsung banyak Pak buat stok. Biar tiap hari nggak usah bikin lagi. Materinya kan kali bikin di ChatGPT ya. Gitu. Kalau buat janji usahakan sih sehari sekali Pak. Buat janji ketemu ya. Saya ini juga sebelum tidur pasti kopet marketing Bapak Ibu. Buka Facebook cari orang curhat, Mbak. DM. Terus di postingan orang saya ikut komen gitu. Nanti besok pagi pas saya buka rame itu yang komen. Nah barulah saya hubungi satu-satu. Gitu. Gimana? Mudah dipraktekin? Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Update deh, izin nanya lagi. Ah iya Bu Ririn. Wah Bu Ririn antusias banget ini. Oke Bu Ririn, siap. Ini berarti yang update deh, misalnya kalau yang tadi yang update bilang sebelum tidur itu kan komen juga ya, yang di komen Ya, orang. Itu ya. berarti hanya fokusnya yang diabetes aja. Saya diabetes sama mah kronis Ibu. Berarti yang komen-komennya itu juga khusus yang itu aja ya. Iya, sebenarnya bisa semuanya juga bisa sih Bu. Kan testimoni saya udah banyak. Tapi Ya, ya. itu aja gitu. Oke, oke, Nah, siap. nanti pagi-pagi biasanya rame tuh Bu yang komen pakai apa, pakai apa, pakai apa, pakai apa gitu. Saya juga sering komen kok di grup Kupang Bu, cari aja. Grup Facebook Kupang, jual beli Kupang, loker Kupang, info Kupang. Oh ya? Iya, saya pokoknya se-Indonesia saya punya grup Facebooknya. Saya ikut maksudnya. Tuh. Untuk bisnis juga sama. Saya promosi nyari prospek kan di grup Facebook juga. Biasanya di info-info loker. Kan itu orang-orang lagi nyari kerja kan? Betul. Iya. Tuh. Saya cuma ini aja sih. Dibuka lowongan jadi partner bisnis digital marketing misal kayak gitu. Kalau ada yang positif ya udah saya ajak Zoom, ajak video call. Gimana Bu Ririn? Nangkep? Iya, Gampang ya? ya, ya, eksekusi. Bu Ririn tapi punya Facebook? Punya. Ya udah, pakai aja. TikTok, IG punya? TikTok ada, cuman jarang sih kalau main TikTok. Nah, enaknya TikTok, walaupun followernya sedikit, videonya bisa ditonton jutaan orang. Ya, Gitu. Instagram tuh kayak reel, reel Instagram kayak gitu tuh. iya. Pakai aja semua videonya satu, pakai di semua platform kan bisa. Kalau video sharing. Tapi kalau mau corporate marketing itu di semuanya kan bisa. Di TikTok juga kan bisa tuh. Iya, Cobain bisa. nanti malam ya Bu Ririn ya. Bu Ririn tadi Ya, topiknya apa? GTM ya? ya, GTM. Memang karena itu Ibu suka, apa karena memang ada testimoni itu? Sebenarnya masih bingung sih ya, mau yang itu GTM. Soalnya, nah kalau sekarang kan background saya jadi em, guru, Nah, guru TK. Mau ambil itu juga. cocok sih Bu, Atau cocok sih memang. cuman Selain, kalau Hah? testimoni pribadi Hah? belum ada sih ya. Ya karena Bu Ririn kan sehat masalahnya. Ya udah testimoni dari close line boleh, dari upline boleh. Dari mana aja boleh. Udah GTM juga bagus. Yang anak kecil yang susah makan ada jutaan orang di Indonesia kok. Iya, banyak kali. Anak muridku kan banyak yang kayak gitu. Ah, kalau Bu Ririn mau corporate marketing topiknya GTM, ayo share-nya di grup Facebook apa? Tumbuh kembang anak, Apalagi? ilmu parenting, Apalagi? eh, grup mami-mami. Iya kayak gitu. Nangkap ya? Iya. Di IG juga sama. Cari aja yang topiknya kayak gitu. Oke, ini jadi hebat semua nih abis ini ya.
Baik, baik. Oke, solusinya kan Oke, gampang tuh. izin dong Hah? mau nanya Ya, ya, lagi. ya, ya. Boleh Kalau silakan. personal branding yang punya saya kita kan sudah berteman kan di Instagram. Hah? Kalau update dilihat postingan saya di feeds itu kan nggak yang guru adat, pokoknya random lah. Apakah ada yang harus saya hapus? Nggak usah, Bu. Itu natural malah. Memang ibu seorang guru, gitu. Cuma ibu punya bisnis. Tuh, nggak apa-apa. Tuh. Oke, baik Pak. Thank you Saya aja update. random nggak, Bu? Gitu. Kayaknya yang di TikTok yang full edukasi itu ya, punya update. Iya, TikTok buat edukasi. Kalau Instagram sama Facebook random. Gitu. Gitu. Betul, Thank Pak. you update. Saya juga random, Pak. Tapi harus Karena mulai kalau belajar punya target ya. Misal pengen jualan 5.000 pipi, 10.000 pipi biar semangat. Jangan nggak pakai target. semangat, Pak, nolnya bertambah sekarang mah. Ya, terus harus mulai ngajak orang dan kita kan udah bisa bukti ini loh, gue bisa jualan kok dari online. Mau nggak gue ajarin gitu loh, Pak Ade. Iya, Pak, siapa? Oke, kayaknya cukup ya. Cukup, Pak, keren. Oke ya, Kopat Marketing sudah saya ceritakan. Semoga jadi jago jualan semua. Networking juga sudah saya Amin. ceritakan. Tiansi bakal makin booming Bapak Ibu. Ini mau ada promo trip ke luar negeri lagi. Saya doakan Anda lolos semua. Terus live juga ada di depan mata dan sekarang pengguna internet di Indonesia ada hampir 200 juta lebih orang. Artinya kalau Anda jalankan Tiansi dengan bantuan internet, Anda bisa menjangkau orang dari Aceh sampai Papua bahkan sampai luar negeri. Makanya manfaatin medsos untuk promosi. Ya, terutama kota sendiri. Ayo masuk grup Facebook Kupang, jual beli Kupang, loker Kupang. Kenapa? Karena kalau orangnya positif mau beli atau positif mau bergabung, bisa diajak ketemu face to face. Enak toh? Kalau Pak Ade Sukabumi, Bogor tuh bisa diajak ketemu. Kalau Pak Jaki Bekasi bisa diajak ketemu. Ya, oke? Oke. Gitu. Saya Oke, doakan deh. Anda semua punya downline dari Aceh sampai Papua. Amin ya. amin, amin. 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 Nanti ajarin caranya juga, ajarin cara jualan, ajarin cara rekrutnya. Kalau grupnya udah banyak kan Anda juga ke sana pasti. Betul? Betul. Nih, saya doain Anda keliling Indonesia tiap minggu. Amin, Bangun grup. amin. Ya, Bu Amin. Ririn ya. Ya, Pokoknya amin. nanti kita ketemu Bu Ririn di Bandara Aceh, di Bandara Ambon, di Bandara Surabaya gitu ya. Iya, iya. Luar negeri. Di luar negeri. Bu Ririn posisi di mana? Di Palembang, Bandara. Ada home meeting. Wus, gila. Mantap. Dahsyat. Oke, thank you Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga makin hebat. Semoga makin dahsyat. Ayo jadi CP. Ayo jadi Royal, jadi Crown, Majesty, Elite Majesty. Ayo fight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, update. Pak. Makasih, makasih. Saya masih ada di sini. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh. Ya.